Orang Indonesia terkenal di seluruh dunia sebagai individu yang ramah, sopan, dan murah senyum. Tapi, coba kumpulkan mereka dalam satu kerumunan besar, pakaikan seragam atau atribut yang sama, dan lihat apa yang terjadi. Senyum itu hilang, digantikan oleh arogansi dan kebrutalan. Kita baru saja melihat ironi yang memuakkan. Sebuah parade perayaan juara yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan supporter justru berubah menjadi arena gladiator di jalanan. Dan yang paling absurd, mereka menganiaya saudara mereka sendiri, orang yang memakai warna kebanggaan yang sama hanya karena gesekan sepele. Belum lagi jika kita bicara soal konser musik yang selalu berujung tawuran atau konvoi perguruan bela diri yang merasa jalan raya adalah milik nenek moyangnya. Selamat datang di Nua Distorsi episode 2. Hari ini kita akan membedah psikologi dari sebuah anomali sosial. Kita akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak orang-orang ini. Mengapa manusia yang mungkin pendiam dan penurut saat di rumah tiba-tiba berubah menjadi monster haus perhatian yang beringas saat berada di tengah rombongannya? Dalam ilmu psikologi sosial, apa yang terjadi pada kerumunan supporter atau konvoi ini disebut sebagai deindividuasi. Saat seseorang masuk ke dalam kerumunan yang sangat masif, identitas pribadinya mati, moralitas individunya menguap. Mereka tidak lagi merasa sebagai Budi si pegawai minimarket atau Andi si anak kos yang penakut. Mereka melebur menjadi satu entitas besar. Identitas mereka digantikan oleh warna jersey atau lambang perguruan di dada mereka. Efek utamanya, mereka merasa anonim dan kebal hukum. Mereka berani bertindak anarkis karena merasa, pelakunya kan banyak, polisi tidak akan bisa menangkap saya satu persatu. Inilah yang saya sebut sebagai fenomena nyali pinjaman. Keberanian mereka bukan berasal dari diri sendiri, melainkan meminjam dari jumlah massa. Tindakan kekerasan dan penganiayaan yang mereka lakukan di jalan itu pada dasarnya adalah insting primitif untuk caper alias cari perhatian. Mereka sedang melakukan audisi untuk menjadi alfa di kawanannya. Memukul atau merusak barang orang lain adalah panggung teater agar mereka terlihat heroik dan divalidasi oleh teman-teman rombongannya. Lalu, apa yang sebenarnya mereka rasakan tepat di detik-detik saat mereka menginjak atau memukul orang di jalan? Apakah mereka tidak punya hati nurani? Jawabannya ada pada zat kimia di dalam tubuh mereka. Saat berada di tengah euforia kerumunan, otak dibanjiri oleh lonjakan dopamin dan adrenalin yang ekstrim. Mereka sedang mengalami high atau mabuk kemenangan. Dan mari kita bicara soal rahasia umum yang sering ditutup-tutupi. Koktail kimiawi di otak ini hampir selalu diperparah oleh konsumsi alkohol atau miras oplosan sebelum mereka turun ke jalan. Kombinasi antara euforia massa yang buta, adrenalin yang meledak-ledak, dan kesadaran yang dimute oleh alkohol membuat filter logika di otak mereka hancur total. Mereka tidak bisa lagi membedakan mana kawan dan mana lawan. Suara knalpot bising sedikit saja atau senggolan bahu yang tidak disengaja langsung diterjemahkan oleh otak primitif mereka sebagai deklarasi perang. Di momen itu, menganiaya orang lain tidak terasa seperti sebuah kejahatan, melainkan seperti memenangkan sebuah game. Tapi, sehebat-hebatnya ilusi deindividuasi, pesta pasti akan berakhir. Parade selesai, pengaruh alkohol menguap,
Mereka pulang, melepas atribut kebanggaannya, dan kembali ke kamar tidurnya yang sempit, sendirian, terpisah dari kawanannya. Disitulah guncangan realita yang paling brutal terjadi. Mereka membuka smartphone, menelusuri X atau Instagram, dan tiba-tiba darah mereka berdesir. Wajah beringas mereka saat menganiaya korban tadi siang kini terpampang jelas di akun-akun viral bercentang biru dengan jutaan views. Sang singa jalanan yang tadi siang merasa seperti dewa, dalam sekejap menyusut menjadi seekor tikus yang gemetar. Adrenalin berubah menjadi kecemasan tingkat dewa. Mereka mulai overthinking, tidak bisa tidur, mengunci pintu kamar rapat-rapat, dan setiap kali mendengar suara sirine atau ketukan pintu dari luar, jantung mereka mau copot. Karena di detik itulah mereka sadar, rombongan yang tadi menyoraki mereka tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkan mereka dari jeruji besi. Hukum menuntut pertanggungjawaban individu, bukan pertanggungjawaban kerumunan. Solidaritas sejati diuji saat kamu sendirian, bukan saat kamu bersembunyi di balik ketiak ribuan orang yang memakai baju yang sama. Melakukan kekerasan secara keroyokan bukanlah bentuk fanatisme, apalagi kejantanan. Itu adalah bentuk kemunafikan dan kepengecutan yang paling menyedihkan. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian terjebak dalam euforia kerumunan yang berujung anarki? Atau mungkin kalian pernah menjadi korban dari arogansi jagoan rombongan ini? Mari kita bedah nalar logis kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton Nuwa Distorsi episode 2. Klik like dan subscribe agar kita terus menelanjangi penyakit mental di masyarakat kita. Jangan biarkan nalar kita terdistorsi oleh ilusi kerumunan. Sampai jumpa.